Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing ke adik-adik sekalian atau ke teman-teman perihal PKKMB yang bakal bentar lagi diadain. Jadi sebelum itu, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Ngomongin soal PKKMB, mungkin ada baiknya dari teman-teman itu tahu dulu PKKMB itu apa, kayak gitu kan. Jadi supaya pembicaraan kita tuh makin ke ujung tuh makin mudah dimengerti sama teman-teman atau sama adik-adik. Jadi PKKMB itu merupakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. So ini tuh kayak awal kalian buat masuk kampus, kalian bakal dikenalin sama banyak hal tentang dunia kampus, tentang mungkin etikanya, sopan santunnya. Nah, di PKKMB ini kalian bakal dikenalin apa-apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian ikut PKKMB. Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu bahwasanya PKKMB ini akan dilaksanakan di Auditorium Universitas Negeri Padang. Jadi sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, alangkah baiknya kalian tuh tahu bahwasanya ada denah-denah tertentu, denah yang bakal aku kasih tahu ya. Jadi aku tuh bakal ngasih tahu gimana sih gambaran PKKMB 2019 dulu, dan biasanya PKKMB untuk tahun berikutnya tuh juga nggak bakalan jauh beda dari PKKMB yang 2019. So ini ada denahnya, aku bakal tunjukin ke kalian. Nah, di denah itu kalian bisa lihat bahwasanya di situ ada beberapa pintu masuk. Nah, kalian silakan masuk berdasarkan pintu yang udah dikasih tahu. Ini contoh yang 2019 ya. Ketika nanti kalian masuk, silakan kalian lihat pintunya. Kenapa kalian harus masuk sesuai dengan pintu yang udah dikasih tahu atau sesuai dengan fakultas kalian? Karena kalian di situ bakal di absen. Jadi kalau misalkan kalian masuk tidak sesuai pintu, maka kalian tidak akan terdaftar atau tidak akan terabsen sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Jadi jangan lupa ya, masuklah sesuai dengan pintu fakultas kalian. Nah, terus yang kedua, setelah denah aku bakal ngasih tahu jadwal kegiatan PKKMB. Untuk yang tahun 2019, mereka mengadakan sekitar 4 hari PKKMB, jadi 3 hari itu kalian di audit dan 1 harinya kalian di fakultas. Kak, itu mulainya dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Oke, aku bakal kasih tahu di video ini bahwasanya kalian akan mulai dari jam 7 sampai jam 5:15 sore kayak gitu. Jadi emang lumayan lama pengenalan kehidupan kampusnya, dan itu lumayan menguras tenaga. Dan di video ini aku bakal ngasih tips-tips ke kalian apa-apa aja yang harus kalian persiapkan. Nah, selanjutnya setelah aku ngasih tahu denah terus juga jadwal kegiatannya, di sini aku bakal ngasih tahu apa aja sih tata tertib yang harus kalian patuhi sebagai mahasiswa baru yang bakal ikutan PKKMB. Poin pertama yang harus kalian tahu itu adalah bahwasanya kalian diwajibkan dulu untuk bayar UKT. Karena kalau misalkan kalian nggak bayar UKT, kalian belum bisa mengikuti PKKMB. Kak, kalau misalkan aku belum bayar UKT gimana? Tenang, kalian masih bisa ikutan PKKMB-nya di jalur SB. Walaupun kalian nggak bisa ikut di jalur SN, SB, dan seterusnya, kalian tetap bisa ikutan ketika kalian udah bayar, dan kalian bakal ikut di jalur berikutnya. Contoh, kalian nggak bisa ikutan kalian nggak bisa ikutan PKKMB di jalur SN karena kalian belum bayar UKT. Jadi kalian tetap bisa ikutan, kalian bayar dulu UKT-nya, dan nanti ketika jalur SB PKKMB kalian bisa ikutan di jalur mereka. Itu dia. Selanjutnya, kalian diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang ada. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian tuh ada nggak ikut di beberapa rangkaian acara tanpa kejelasan, itu nggak bagus banget, karena itu emang diwajibkan. Karena namanya juga pengenalan kehidupan kampus, kalian tuh mesti tahu nanti gimana sih sebenarnya gambaran-gambaran kalian ketika kalian menjadi seorang mahasiswa kayak gitu. Makanya kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini tuh sampai habis. Terus poin selanjutnya itu adalah kalian wajib mengisi daftar hadir. Nah, ini tuh berkaitan sama denah yang aku bilang tadi. Kalau misalkan kalian masuknya sembarangan di pintu yang emang gak sesuai sama fakultas kalian, dan kalian gak ngisi daftar hadir, ya gimana kayak gitu kan, gak mungkin kayak gitu. Setahu aku daftar hadir itu tuh wajib untuk ngecek kalian tuh siap atau enggak sih ikutan PKKMB, terus mengenal kehidupan kampus lebih dalam tuh kalian siap enggak kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kalian silakan pakai kokarde yang sudah disiapkan panitia. Jadi nanti kayak KKMB kalian bakal dikasih kokarde kalian tau kan yang dikalungin itu. Nah, kalian bakal dikasih itu sama panitia. Kalau nggak salah
seingat aku ya, dulu waktu aku 2017 itu kalau nggak salah warna talinya kuning ya, kuning. Terus nanti kalau nggak salah kita tuh disuruh ngasih foto gitu di itunya, kayaknya aku ada deh contohnya, bentar. Nah ini dia contoh kokarde yang waktu aku 2017, kalian bisa lihat nih peserta. Terus di sini ada nama, ada NIM, sama ada prodi, tuh kalian bisa lihat peserta. Nah kalian nanti bakal pakai ini. Kak, talinya kita dikasih nggak? Iya talinya dikasih, cuman aku copot aja tadi karena nggak bisa dilepas, udah aku ikat di di lemari aku, jadi susah gitu deh ngambil talinya gitu. Jadi ini contoh kokardenya, aku nggak tahu yang 2019 tapi yang 2017 tuh kayak gini dan dia perlu foto. Jadi kalau misalkan kalian emang memungkinkan untuk ngisi foto, coba diisi fotonya biar lebih mudah dikenali kayak gitu. Selanjutnya pakaian yang harus kalian pakai itu adalah kalian wajib mengenakan kemeja putih lengan panjang. Untuk laki-laki silakan menggunakan celana hitam dan untuk perempuan silakan menggunakan rok hitam. Aku saranin untuk laki-laki jangan menggunakan jeans ya, karena ini kan acara formal bukan yang non formal. Karena yang namanya acara PKKMB tentu dia lebih gimana ya, kesan yang kita bawakan ketika kita menggunakan pakaian itu kan akan terlihat kayak gitu. Jadi aku saranin jangan pakai jeans, karena setahu aku yang pakai jeans itu bakal jadi bermasalah. Jadi aku saranin jangan pakai jeans. Dan cewek kalau misalnya kalian pakai rok warna hitam, jangan yang ada belah-belahannya. Aku saranin roknya yang biasa aja kayak gitu, yang menutup semuanya ya. Nah poin selanjutnya yang harus kalian patuhi dalam PKKMB itu adalah kalian mesti rapi, sopan, bersih. Dan untuk yang laki-laki kalian mesti potong rambut sekitar 2 cm. Kalian tau gak sih yang potong rambut yang sampai 2 cm gitu? Aduh aku kurang tahu sih, kayak potong catam gitu. Dan tinggi rambutnya itu sekitar 2 cm, itu untuk yang laki-laki. Dan untuk yang muslimah silakan menggunakan jilbab. Jilbabnya silakan jilbab segi 4 dan warnanya hitam ya. Jilbab segi 4, jangan pakai jilbab sorong ya, karena aku udah bilang tadi ini tuh acara formal gitu. Jadi ketika kalian pakai jilbab segi 4 itu kesannya tuh lebih formal aja menurut aku ya. Selanjutnya kalau misalkan kalian punya penyakit yang berat serta membahayakan, kalian silakan bawa surat keterangan dari dokter supaya nanti kalau misalkan terjadi apa-apa itu bisa langsung ditangani cepat oleh panitia. Jadi kalian nggak, istilahnya gimana ya, nggak terlambat lah gitu untuk ditangani kalau misalkan tiba-tiba penyakit kalian kumat. Jadi kalau misalkan kalian punya penyakit, silakan bawa surat keterangan dari dokter. Itu kalau misalkan penyakitnya kayak berbahaya ya, kayak misalkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, enggak bercanda. Pokoknya penyakit-penyakit yang berbahaya silakan bawa surat keterangan dari dokter. Nah untuk seluruh peserta PKKMB kalian disarankan untuk membawa bekal sarapan dan makan siang, karena biasanya itu nggak ada disediain makan untuk kalian, paling juga cuma untuk panitia aja kayak gitu. Dan panitia juga nggak akan menyediakan makanan untuk kalian. Dan pas PKKMB aku nggak tahu apakah nanti kalian akan mudah mendapatkan makanan atau enggak. Jadi disarankan untuk bawa bekal makan siang dan sarapan kalian. Nah kak, sarapannya gimana nih kak kalau misalkan belum ada kedai yang buka? Jadi malam-malam tuh kalian silakan siapin, misalkan kalian bawa telur kayak, bawa roti kayak, bawa susu kayak, terserah, yang penting perut kalian kenyang. Dan jangan sampai juga nanti kalian ketiduran kayak gitu, karena yang aku tahu di audit itu kursinya tuh empuk, warnanya tuh merah, dan disitu tuh dingin. Belum lagi wifi, kalian belum dapat wifi ya? Pokoknya wifi segala macam itu tuh ada di audit. Jadi apalagi kalau kalian tuh tipe kalori yang membosan, kalian pasti bakal ngantuk di situ. Jadi coba aja bawa makanan atau cemilan kayak gitu biar kalian nggak ngantuk nanti pas ngedengerin arahan-arahan mengenai PKKMB. Terus ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian PKKMB, yaitu hal-hal yang dilarang. Pertama itu adalah kalian meninggalkan acara tanpa ada kepentingan khusus kayak itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian emang harus wajib mengikuti acara itu dari awal sampai selesai kalau emang kalian gak punya kepentingan khusus. Contohnya tiba-tiba orang tua sakit atau ada keluarga yang kecelakaan, mungkin itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada hal-hal yang mendesak, kalian tidak boleh meninggalkan acara sebelum acaranya selesai. Hal-hal yang dilarang kedua itu adalah kalian tidak boleh menandatangani absen orang lain. Mungkin gini ya, kalian baru masuk aja udah ada temen yang titip absen kayak gitu, apalagi nanti pas kuliah. Aku saranin jangan ngelakuin hal-hal yang seperti ini, karena memang ini sebenarnya tuh nggak baik juga, karena kan kehadiran kalian itu menentukan gimana nanti kalian kuliah kayak gitu, gimana nanti kalian menjalani kehidupan kampus kalian pasca PKKMB kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada temen yang nggak mau datang dengan alasan yang nggak jelas,
kalian gak usah bantu dia untuk menandatangani absennya kayak gitu, karena yang rugi itu sebenarnya ya dia kayak gitu. Kenapa dia nggak datang kayak gitu kan? Kalian kan udah bayar UKT juga, terus nggak mau datang PKKMB. Aku saranin jangan ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Hal selanjutnya yang dilarang dalam PKKMB itu adalah merokok. Jadi buat kalian yang perokok gitu kan, selama PKKMB mungkin bisa ditahan dulu rokoknya, dan mungkin pasca atau setelah PKKMB hari itu kalian boleh ngerokok kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi di ruangan PKKMB atau lagi kayak dalam lingkup PKKMB, aku saranin kalian jangan ngerokok dulu. Hal-hal yang dilarang berikutnya itu adalah membawa senjata tajam. Ya jelas lah ya ini dilarang, karena kan kalian tuh mau PKKMB, bukan mau tawuran atau bukan mau ngebersihin rumput kayak gitu kan. Jadi aku saranin nggak usah bawa-bawa senjata tajam, entah itu pisau, entah itu gunting, kecuali emang untuk kebutuhan khusus kayak gitu. Kalian mungkin diperbolehkan, tapi kalau misalkan nggak ada kebutuhan khusus, nggak usah bawa-bawa senjata tajam kayak gitu. Selanjutnya itu adalah buat kalian cewek-cewek yang suka pakai perhiasan berlebihan, stop, jangan, karena nanti kalian bisa mancing orang untuk ngedekatin kalian, ya pastinya dengan niat jahat kayak gitu. Jadi buat kalian yang sekarang tuh hobi banget pakai perhiasan berlebihan, silahkan dilepas perhiasannya nanti ketika PKKMB, karena tuh takut aja nanti bakal jadi tindak kejahatan ke kalian, sehingga nanti yang disalahkan adalah pihak kampus. Aku rasa kalian paham lah ya kayak gitu kenapa menggunakan perhiasan berlebihan itu nggak dibolehin. Poin selanjutnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah kalian tidak boleh membawa atau menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Jelas lah ya, teman-teman pasti ngerti bahwasanya ini tuh emang nggak diperbolehin banget, karena emang ini tuh berbahaya kayak gitu. Apalagi kalian mahasiswa baru gitu kan, tiba-tiba udah bawa-bawa hal-hal yang kayak gini, ya pastinya gak bagus lah ya untuk nama kampus kita kayak gitu. Nah, hal yang dilarang berikutnya itu adalah kalian menggunakan atribut di luar yang disuruh oleh panitia. Jadi atributnya itu tadi apa? Kemeja kayak gitu kan, rok hitam, celana hitam, terus tiba-tiba nanti kalian pakai rok merah atau jilbab merah atau jilbab ungu atau jilbabnya bermotif-motif. Aku saranin jangan, pakai aja jilbab yang polos kayak gitu. Itu nanti mungkin kalian bakal ditegur sama panitia, dan itu kan gak enak banget, masa kesannya baru jadi mahasiswa baru aja kalian udah ditegur gitu. Aku saranin kalian jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nah, hal yang dilarang selanjutnya itu adalah kalian menggunakan HP selama kegiatan kayak gitu. Jadi kan namanya kalian tuh pengenalan kehidupan kampus ya untuk mahasiswa baru. Jadi harapannya kalian emang fokus untuk ngedengerin apa-apa aja yang bakal disampaikan sama dosen-dosen kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak penting banget atau nggak mendesak banget, jangan keluarkan handphonenya, disimpan aja, itu dia. Oh ya, sedikit catatan penting buat aku. Buat adik-adik nanti kalian boleh bawa catatan, mungkin ada hal-hal penting yang akan disampaikan oleh dosen, jadi bisa kalian catat di sana dan nanti bisa kalian kayak terapin ketika nanti kalian udah kuliah. Dan menurut aku itu tuh kayak ngebantu banget kayak gitu kan, makanya mencatat itu tuh penting. Jadi kalian bawa pena, bawa buku, bawa tas ya, bawa tas kayak gitu. Nah, itu dia video dari aku yang bisa aku kasih pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalian yang belum ngerti atau belum paham, silahkan kalian komen di kolom komentar, silahkan tanya ke aku bakal balas kayak gitu. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih.